Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan taubat di dalam kitab Durratun Nasihin. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfir dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Di bulan Ramadan ini, marilah kita membuka lembaran-lembaran baru, di mana kesalahan-kesalahan kita yang dulu marilah kita lupakan untuk beribadah fokus kepada Allah. Ujiannya kita sebagai seorang yang pencari ilmu, itu tidak lain adalah dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, lalu kita biasanya teringat-ingat akan kesalahan kita, maka kita ragu untuk melakukan kebaikan tersebut, dan ia tidak menunaikan kebaikannya. Dalam artian dia tidak jadi melaksanakan ibadah ataupun kebaikan karena ingat dosa-dosa yang lalu. Disinilah Allah membukakan pintu taubat bagi orang-orang yang mau dan ingin merubah diri mereka ke jalan yang lebih baik. Adapun kata orang, maka biarlah, karena sesungguhnya makhluk manusia itu termasuk makhluk. Mereka itu menilai dari luarnya, bukan dari dalam. Ketika hati seseorang ingin taubat totalitas, tetapi masih terjadi ujian-ujian, yakni masih ada hinaan dan celaan tentang masalah-masalah mereka yang terdahulu, maka cobalah lupakan. Di sini Allah akan mengetes kekuatan iman kita. Saat kita kokoh ingin taubat, maka lakukanlah. Ketika masih mamang dan malah terprovokasi dengan ucapan-ucapan para manusia dan orang-orang lain di sekitar mereka, dan ketika kita tidak bisa fokus dalam melakukan ibadah dikarenakan dosa-dosa yang lalu, maka ingatlah bahwa Allah itu maha penerima taubat, bahwa rahmat Allah itu luas. Ketika kita mengharapkan suatu harapan kepada Allah yang memiliki rahmat yang tiada batasnya, maka dengan kesungguhan kita, insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Tidak peduli mereka mau katakan apa, yang penting niat kita sudah tertata. Tidak peduli mereka apapun yang mereka lakukan terhadap diri kita. Yang terpenting ialah bahwa taubat itu baik menuju kebaikan, dan Allah itu suka hal yang baik, menyukai hal yang baik. Ketika kita sudah sampai di puncak taubat, alangkah bagusnya ketika kita tidak melakukan dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan kembali, seperti yang dulunya suka berjudi atau mabuk-mabukan, maka berhenti. Ketika kita taubat itu, maka berhenti. Dan disinilah jalan hidayah, maka Allah akan memberikan anugerah hidayahnya kepada kita. Disebabkan karena apa? Karena usaha kita. Tidak mungkin ketika kita tobat secara pilihan tapi tidak melakukan dengan amal yang perbuatan, maka itu sama saja. Doa tanpa perbuatan itu bohong. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya doa, maka itu sama saja kita dengan sombong. Ketika seorang itu sudah sombong, ketika melakukan apapun dinisbatkan kepada dirinya, dinisbatkan di dalam akalnya, bahwa semua perbuatan yang kita lakukan ini hanya dengan tenaga kita, akal kita, bukan semata-mata karena Allah, maka kita harus ingat bahwasanya hidup dan mati ini hanyalah milik Allah. Dan di dunia ini, untuk orang-orang yang seperti ini akan tampak seperti miliknya, yakni semata-mata dunia ini itu mencakup apa-apa yang bisa diperbuat, dibangun itu adalah dengan usahanya, bukan atas izin Allah. Maka kelak ia kekal di dalam neraka. Dan perlu kita ketahui sekali bahwa menisbatkan sesuatu kepada diri kita itu
seakan-akan kita menyamai dengan Tuhan. Bahwa apapun yang kita lakukan, maka sandarkanlah kepada Allah. Apapun yang kita amaliyah yang kita kerjakan, baik kebaikan maupun kekhilafan kita, ketika kebaikan itu terjadi, ia tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan hidayah Allah. Maka di sini kita harus banyak bersyukur dan terus melakukan ibadah-ibadah amaliyah zahir maupun batin. Tidak harus dengan suka berdoa saja, tapi tobat itu harus dilakukan dengan perbuatan. Jadi nggak cukup dengan berdoa saja, harus diamalkan. Ketika kita mendapatkan satu ilmu dan kita tidak mengamalkannya, itu maka sama saja ilmu itu akan mati di dalam diri kita bersama hilangnya jasad kita. Tapi ketika kita mengamalkan ilmu, meskipun kita sudah wafat, ketika orang lain mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka pahala itu akan terus mengalir dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang didasari dengan hakikat, yakni penyandaran ilmu kita kepada Allah. Maka itulah sebaik-baik ilmu yang bisa kita manfaatkan kelak di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.